Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, selamat datang kembali di pembahasan PPAD Kabupaten Sleman tahap 2 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari sekarang kita lanjutkan nomor 11 sampai 20 ya. Nah, di nomor 11 ini pertanyaannya adalah tentang komentar terhadap isi teks. Ingat, ketika kita mendapat pertanyaan tentang komentar, cara memilih jawabannya adalah pilih jawaban yang bernilai positif. Mengapa? Karena di dalam bahasa Indonesia kita diajarkan untuk tidak julid. Jadi tinggal pilih aja yang bernada positif. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Kenapa bukan B, C, dan D? Di B misalnya, konflik sosial adalah sesuatu yang wajar. Nah, ini nggak masuk akal. Konflik sosial itu bukan hal yang wajar. Sekecil apapun. Sebagai sebuah manusia, kumpulan manusia, kita harus bisa harmoni, saling menghormati, saling toleransi. Yang C, sudah sewajarnya masyarakat Indonesia belajar berasal dari latar belakang yang berbeda, itu terjadi konflik itu juga nggak wajar dan tidak seharusnya seperti itu. Yang di sama ya, dari rawan terhadap jadinya konflik memang rawan, tetapi sebagai masyarakat yang baik kita harus menjaga keharmonisan hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi kita nggak perlu baca teksnya, bisa irit waktu ya. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ini pertanyaannya adalah tentang situasi yang kemungkinan muncul. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini juga prediksi situasi lah, salah satu contoh soal numerasi di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini cukup gampang juga. Caranya adalah mencari pernyataan yang bernilai logis dan positif. Jadi screening pertama, penyaringan tahap pertama itu adalah yang logis. Kita nggak perlu baca teks ini, kita baca pernyataannya aja. Yang nomor satu, wisatawan yang berenang di pantai akan berkurang karena takut tersengat ubur-ubur. Apakah ini hal yang wajar? Jelas ya. Jelas, ketika terjadi adanya ubur-ubur yang bisa menyengat, maka wisatawan akan tidak berenang di pantai. Mereka mungkin datang ke pantai tetapi tidak berenang. Kemudian yang dua, pemerintah akan membuat promosi wisata tentang penemuan ubur-ubur jenis Nemophilema nomurai. Enggak ya, ini enggak masuk akal. Kenapa? Karena teks ini ubur-uburnya ini menyengat, jadi nggak mungkin akan jadi objek wisata ya. Yang ketiga, tempat wisata selain pantai akan mengalami kenaikan kunjungan. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena orang-orang yang benar-benar takut terhadap ubur-ubur yang menyengat ini, dia akan pindah ke lain pantai. Jadi dia akan berlibur ke bukit mungkin atau ke puncak gitu. Jadi tidak ke pantai. Berarti situasi yang kemungkinan muncul adalah satu dan tiga. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 13. Makna kata memotivasi. Nah, apa sih memotivasi? Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita bisa lihat di dalam konteksnya ya, karena setiap kata itu mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Materi yang kakak mahasiswa itu berikan sangat memotivasi sekali. Begitu pula mengenai pentingnya pendidikan dalam masa depan. Nah, dalam konteks ini berarti kata memotivasi itu bisa diartikan sebagai membuat dorongan untuk melakukan tindakan atau tujuan tertentu. Ya, karena dengan mendengar paparan dari kakak, ya kakak tingkatnya tadi, itu dia bisa termotivasi atau ingin melakukan hal yang sama. Nomor 14. Pernyataan yang sesuai. Nah, ini muncul lagi ya. Pernyataan yang sesuai. Apa bedanya soal ini dengan soal nomor 2? Nah, soal ini perbedaannya adalah dalam jenis teksnya. Kalau di dalam teks yang awal tadi, teksnya itu adalah teks informatif. Kalau nomor 14 ini teksnya adalah teks fiksi ya. Cerita, cerpen, kutipan cerpen seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Metodenya masih sama. Kita bisa konfirmasi satu persatu di dalam teks, ya. Kalau kita baca di sini, ya, kalau kita baca teksnya, itu yang paling tepat adalah tokoh aku bila depan lulus SMA dan ingin menjadi seniman, ya kan? Tetapi ayahnya itu pengen ayah memaksaku mengambil jurusan ekonomi manajemen dan meneruskan bisnisnya. Jadi si tokoh ayah ini memaksa tokoh aku untuk bisa mengambil kuliah manajemen, ekonomi manajemen.
biar bisa melanjutkan bisnis ayahnya. Tetapi si anak ini, si tokoh aku ini, dia ingin mengambil jurusan kesenian karena ingin menjadi seniman. Nah, konfliknya ada di situ. Nomor 15. Nomor 15 di sini adalah peristiwa yang terdapat di dalam teks. Nah, kalau seperti ini sama ya caranya ya. Kita tinggal konfirmasi aja satu per satu. Kalau kita baca di sini, teksnya ini adalah tentang seorang ini ya tokoh bernama Wis gitu kan. Wis yang Pak Kurcaci gitu kan. Wis ini adalah seorang kurcaci, kemudian dia suka membantu. Nah, di sini pertama dia membantu orang ya, dua orang ya, keduanya menyampaikan berarti dia membantu dua orang. Tapi Wis senyum. Kemudian Wis bertemu lagi dengan kakek yang sedang kebingungan. Ya, setelah kebingungan apa yang dilakukan? Si kakek ini ternyata lupa ingatan ya. Karena lupa ingatan, maka Wis itu mengambil belimbing terakhir. Ini pernah teks ini pernah muncul di tryout sebelumnya kalau nggak salah di buku-buku latihan PPAD juga ada ini. Nah, Wis ini memberikan belimbing biru yang bisa mengembalikan ingatan. Nah, kalau dari ini cerita tadi, maka peristiwa yang terdapat di dalam teks tersebut adalah yang opsi B, bahwa Wis mendapatkan ucapan terima kasih dari orang yang ditolongnya, dan ketika melanjutkan perjalanan bertemu dengan seorang kakek yang kebingungan, kemudian Wis memberikan belimbing terakhir dan sang kakek menjadi ingat jalan pulang. Gitu. Jadi caranya cuma konfirmasi aja satu persatu ke dalam teks yang ada. Nomor 16. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Tasya. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita bisa langsung fokus aja pada tokoh Tasya di dalam teks ini. Tasya itu yang mana? Orangnya seperti apa? Alhamdulillah aku lulus, ucap Tasya membuka amplop pertama. Iya, aku juga lulus, Tas, sahut Nisha. Dengan wajah penasaran, Tasya membuka kembali amplop yang kedua. Dengan tangan yang gemetar, dia membaca isi amplop tersebut. Ternyata isinya adalah surat penerimaannya sebagai penerima beasiswa kuliah di Turki. Nita yang tadinya hanya asik dengan kebahagiaannya sendiri, kini turut ikut bahagia mengetahui sahabatnya mendapatkan beasiswa kuliah ke Turki. Tasya pantas menerima ya. Tasya pantas menerima karena dia giat belajar dan pantang menyerah. Nah, kalimat ini dituliskan langsung oleh penulisnya, penulis cerita ini. Artinya apa? Artinya diceritakan langsung oleh pengarang. Nomor 17. Nomor 17 yang ditanyakan adalah latar kutipan cerita. Nah, ini masih gampang ya. Kita cuma tinggal cari latarnya aja ya. Oke, di suatu desa yang cukup jauh dari kota. Oke, desa cukup jauh. Ada seorang gadis bernama Nazala. Dia sekarang duduk di bangku sekolah dasar. Tidak seperti anak seusianya, dia harus berjuang lebih keras untuk sampai ke sekolah. Ya, ada sekolah, ada desa. Bagaimana jika jaraknya kurang lebih 7 km? Terlebih dia harus berjalan kaki karena rumahnya di pedalaman. Matahari belum menampakkan diri. Matahari belum menampakkan diri artinya pagi hari. Ya, kabut di atas bukit. Apakah ini berarti di bukit? Belum tentu, karena dia hanya mengabarkan kabut di bukit. Oke, ia menggandeng erat tangan bapak yang selalu menemani berangkat. Dengan hati yang gembira, dia menuju ke sekolah dengan ayahnya. Menuju ke sekolah berarti dia berjalan kaki ya, karena dia dikatakan si Nazala ini kalau berangkat sekolah berjalan kaki. Berarti ketika dia berangkat berjalan kaki artinya pagi hari di jalan. Jawabannya yang B. Nomor 18. 18 ini yang ditanyakan adalah makna simbol luka yang ditaburi garam. Nah, bagi kalian yang pernah mendapatkan tips dari orang tua kalau ada luka itu suruh dikasih garam, itu memang cepat untuk mengeringkan luka, tapi rasanya sakit banget. Nah, bagi yang pernah mendengar kata luka ditaburi garam itu atau yang pernah merasakan lukanya dikasih garam, pasti akan dengan sendirinya paham bahwa luka ditaburi garam itu artinya pedih atau kepedihan ya. Karena luka itu udah sakit, dikasih garam itu tambah sakit minta ampun.
Kenapa? Karena sifat dari garam itu menyerap air. Ketika luka ditaburi garam, maka darahnya itu akan segera bisa tertutup ya, akan terserap, jadi akan cepat mengering. Nomor 19. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang kadang masih mengecoh ya. Sudut pandang, tips mengerjakan sudut pandang adalah bacalah bagian yang di luar dialog atau bagian narasi. Ketika kalian menemukan kata aku atau saya di dalam narasi atau di luar dialog, maka pasti orang pertama. Tapi ketika tidak ada, berarti orang ketiga. Di dalam teks ini tidak ada penggunaan kata aku di dalam narasi atau di luar dialog. Karena kata aku cuma dipakai di dalam dialog. Berarti dia orang ketiga. Nah, orang ketiga ini ada dua, serba tahu dan di luar cerita atau pengaman. Kalau dia bisa mengetahui isi hati seseorang seperti ini, gumamnya dalam hati, berarti dia serba tahu. Ketika tidak mengetahui isi hati dan isi pikiran dari tokohnya, maka pengarang itu hanya sebagai pengamat atau berada di luar cerita. Nomor 20, amanat. Nah, bagaimana cara mengetahui amanat? Amanat itu kan pesan moral ya. Setiap cerita pasti mempunyai pesan moral. Dan pesan moral itu selalu baik. Gak mungkin amanat itu hal yang buruk. Karena kita membaca sesuatu pasti diarahkan untuk mendapatkan hal yang baik. Jadi langkahnya mencari opsi yang positif. Kemudian kita bisa mengambil amanat itu dari tokoh yang ada. Kalau tokohnya baik, kita ambil apa yang bisa dipelajari dari tokoh itu. Kalau tokohnya jahat, maka kita ambil apa yang tidak perlu kita contoh dari tokoh tersebut. Makanya karena ini di si Randy ini ya, Randy hidup hanya berdua dengan sang ibu yang tak lagi muda. Ibu Randy bekerja sebagai penjual kue keliling di sekitar rumahnya. Kehidupan Randy memang pas-pasan, namun semangat belajarnya sangat tinggi. Oke, di sini ya ada kata semangat belajar sangat tinggi. Berarti si Randy ini meskipun hidup pas-pasan, tapi semangat belajarnya tinggi. Setelah lulus SMA, Randy sangat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi melihat pekerjaan ibunya tentu agak mustahil. Suatu hari, Randy melihat pamflet penawaran beasiswa. Jumlahnya sangat besar. Ia yakin bisa melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Ia melakukan segala cara untuk bisa menempuh dan mendapatkan beasiswa tersebut. Ia belajar tak kenal waktu. Ia berdoa tanpa henti. Keinginannya sangat kuat untuk meringankan beban ini. Nah, dari bagian cerita akhir ini, maka amanat yang paling tepat adalah opsi yang D. Jangan pernah menyerah dalam keadaan kita sampai cita-cita kita tercapai. Bagaimana? Semoga video ini bisa membantumu dalam belajar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jika kamu suka, silahkan klik tombol suka. Jika tidak suka, ya biarkan aja. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.